Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Musafar dari kelas Kesmas A. Adapun materi yang saya angkat yaitu peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah domestik sebagai upaya pencegahan penyakit berbasis lingkungan. Dan adapun programnya yang saya akan lakukan yaitu membuat kelompok di dalam satu daerah untuk melakukan yaitu 3R. Yang pertama itu reduce atau mengurangi sampah domestik, yaitu yang kedua yaitu reuse atau dengan artinya menggunakan kembali, dan yang ketiga recycle, mendaur ulang. Sampah domestik menyebabkan kualitas sanitasi lingkungan menurun yang diakibatkan karena pencemaran sampah domestik. Perbaikan sanitasi lingkungan seperti air bersih apabila dilaksanakan akan meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat dan dapat mencegah penyakit berbasis lingkungan. Perilaku pengelolaan sampah domestik dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada ibu rumah tangga tentang pengelolaan sampah domestik yang baik agar ibu rumah tangga dapat lebih memahami dan dapat diterapkan oleh mereka. Sampah domestik juga dapat bermanfaat terhadap lingkungan. Pengetahuan tentang perilaku ramah lingkungan yang dimiliki oleh seseorang tidak serta merta menunjukkan bahwa orang tersebut peduli terhadap lingkungan. Meskipun demikian, pengetahuan mengenai perilaku lingkungan tetap diupayakan untuk dimiliki setiap individu. Adapun metode yang saya angkat yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, kualitatif. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan cara process sampling. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Wajo dan Kabupaten Wajo yang terdiri dari tujuh orang masyarakat sebagai subjek, subjek grande sebanyak 10 orang yang terdiri dari 7 orang masyarakat sebagai subjek penelitian utama dan 3 orang subjek penelitian pendukung yang meliputi bidan desa, ketua forum kesehatan desa, dan pengelolaan tempat pembuangan akhir TPA. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Model analisis ini adalah analisis interaktif melalui proses data yang dilakukan yang terkumpul deduksi berupa pokok-pokok temuan penelitian yang relevan dengan bahan penulisan, dan selanjutnya disajikan secara naratif. Adapun hasilnya yaitu hasil wawancara dalam mendalam dengan masyarakat diperoleh hasil bahwa masyarakat mengetahui tentang sampah domestik dengan menyebutkan bahwa sampah domestik merupakan sampah yang tidak busuk dan jenis plastik. Hal ini dibuktikan dengan kutipan hasil wawancara mendalam dengan masyarakat bahwa sebagai masyarakat yang menyatakan pengelolaan sampah domestik yang diterapkan di Kabupaten Wajo dirasakan masyarakat belum maksimal. Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan melalui kegiatan kerjasama dan dengan cara memaksimalkan kinerja unit pengelolaan sampah domestik yang sudah ada di lokasi penelitian seperti bak sampah domestik dan unit pengolahan sampah domestik dan organik milik swadaya masyarakat. Hasil wawancara mendalam dengan masyarakat yang didapatkan oleh bahwa faktor pendukung dalam masyarakat pengelolaan sampah domestik di Kabupaten Wajo meliputi dari berbagai sektor. Faktor pendukung diantaranya dari pemerintah desa, lembaga program penuntasan kesejahteraan perkotaan, politeknik kesehatan, bidan desa, pengelolaan TPA, pengelolaan
bak sampah domestik, kepala desa, masyarakat kesehatan, kelompok pembinaan kesejahteraan keluarga, dan lembaga swadaya masyarakat. Bentuk dukungan dan peran serta pihak luar biasa pengelolaan sampah domestik di Kabupaten Wajo berupa penyediaan fasilitas untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah domestik. Fasilitas tersebut diantaranya gerobak sampah domestik, mobil penyangkut sampah domestik, tanah untuk TPA, gedung bak sampah domestik, penyuluhan dan lomba kerajinan tangan dari sampah domestik. Tempat sampah domestik, penyuluhan dan lomba kerajinan tangan dari sampah domestik, tempat sampah domestik organik dan anorganik, pengarahan studi banding, pengangkutan sampah domestik di desa, pengelolaan bak sampah domestik, sosialisasi, dan mengajak masyarakat untuk mengelola sampah domestik. Adapun pendapat masyarakat mengenai cara mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan sampah domestik di desa di Kabupaten Wajo sangat beragam. Di antaranya mengatasi hambatan sendiri dengan kembali timbangan sendiri dan merelakan rumahnya menjadi tempat bak sampah domestik, melatih masyarakat membuat kerajinan dari sampah domestik seperti bunga, tempat tisu, atau tas. Mengajak masyarakat menyetor sampah domestik ke bank sampah domestik, mengelola sampah domestik yang dimulai memisahkan sampah antara plastik, kertas, kaleng, dan sampah domestik organik. Mengadakan lomba kerajinan tangan dari sampah domestik, pengadaan sarana dan prasarana tempat sampah domestik, sistem pengelolaan sampah domestik. Sistem pengelolaan sampah domestik yang mendukung gotong royong. Pengelola sampah domestik memberlakukan sanksi sosial atau teguran apabila ada masyarakat yang belum mengelola sampah domestik dengan benar dan menjual produk kerajinan hanya ke teman dekat. Adapun pembahasannya, pengetahuan yang dimiliki tentang dampak sampah domestik bagi kesehatan dan lingkungan apabila tidak ditangani dengan benar dapat menyebabkan demam berdarah, diare, gatal, penyakit kulit, sesak napas, alergi, bau bacin, sarang nyamuk, lalat, dan tikus. Pengelolaan sampah domestik yang kurang baik akan menjadi sampah domestik sebagai tempat perkembangbiakan vektor penyakit seperti lalat, tikus, serangga, dan jamur. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.